Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat fillah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu rahmati. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Tentu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Pasti. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena di setiap bulan Ramadan hal-hal baik yang kita lakukan seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, bersedekah, semuanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 3 golongan orang-orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu yang pertama, orang yang senang dan bahagia akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yaitu orang yang senang akan tetapi sedih menyambut datangnya bulan Ramadan. Yaitu orang-orang yang sakit dan tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Lalu orang yang ketiga, yaitu orang yang benci, orang yang menghinakan akan datangnya bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang celaka. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang tidak mau melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka termasuk golongan orang yang manakah kita? Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Begitupun sebaliknya, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu tsumman salaha qabla ayyughfara lahu. Celakalah orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu rahmati. Ada 5 amalan-amalan ringan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita semua di bulan Ramadan. Amalan apakah itu? Yaitu yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Dari hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Siapakah itu? Yaitu termasuk taliyil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan mewajibkan kita semua untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kamu. Agar apa kita diwajibkan untuk berpuasa? La'allakum tattaqun. Agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Lalu yang ketiga, yaitu ibadah berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Beristighfar, mensucikan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan berzikir agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, yaitu ibadah bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan dengan membagikan takjil kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu yang kelima, yaitu menjaga lisan kita. Menjaga lisan ini juga termasuk amalan-amalan di bulan Ramadan. Sebab apa? Lidah memang tidak bertulang, akan tetapi apabila kita melakukan dosa dengan lidah kita, maka dosanya akan lebih besar daripada zina. Na'udzubillahi min dzalik. Beruntuklah kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan, dapat menjalankan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Apabila kita melakukan amalan-amalan tersebut dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua akan senantiasa diberikan kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita melakukan amalan-amalan tersebut dengan rasa ingin dipuji, ria, ingin dilihat oleh orang lain, maka pahalamu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.